Yang nikahi itu laki-laki yang menghamilinya, bukan laki-laki lain, sekedar nutup aib. Yang menikah itu laki-laki yang menghamilinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, seandainya ada orang yang berzina dan hamil, kemudian mereka menikah di KUA secara syar'i dalam keadaan perempuan mengandung dari hasil zina tersebut. Akhirnya kini mereka taubat, apakah harus menikah lagi setelah anak tersebut lahir, Ustaz? Jadi pertama saya ingatkan bahayanya laki-laki dan perempuan menjalin hubungan sebelum pernikahan. Karena wanita terfitrah untuk terbawa arus perasaan. Laki-laki terfitrah untuk cinta, senang kepada laki-laki. Dan kalau ada laki-laki, perempuan belum nikah, gondang, gandengan, maka yang ketiganya adalah setan, ngompor-ngompori. Gitu ya. Maka terjadilah ini hal-hal yang semacam itu. Lah, adapun kalau sudah terjadi, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Tapi kalau kemudian sudah terjadi, biasanya yang dipikir itu adalah nutup aib. Segera nutup aib, bagaimana caranya agar anak itu nanti yang sudah ada dalam kandungan perut ibundanya itu lahir dalam kondisi sudah ada bapaknya, sudah dalam lembaga pernikahan. Ini perinciannya panjang sebenarnya, Anda ringkaskan saja. Jadi kalau terjadi perzinaan, waliyadzubillah, kemudian belum jelas hamil apa tidak, langsung nikah, maka ini nggak ada masalah. Pernikahannya sah dan nggak ada masalah. Karena belum pasti hamil. Maksud anak belum pasti hamil itu belum ada tanda-tanda yang zahir. Meskipun mungkin ada qarain, ada qarinah, ada indikasi. Gambar ada indikasi kok biasanya headnya itu tanggal 1, sekarang kok tanggal 1 belum head, sampai tanggal 5 belum head, cemas, langsung pengen nikah. Itu kan berarti tanda-tanda, tapi kan belum pasti. Jadi head mundur itu bisa banyak alasan. Atau mungkin malah dites, tes urin itu, tes kehamilan itu ternyata kok seratnya 2. Itu masih indikasi, belum pasti. Jadi belum pasti, kemudian langsung nikah, maka nggak ada masalah, langsung nikah dan pernikahannya sah dan tidak perlu nanti untuk diulang. Yang kedua, kalau ini itu yang pertama ya, yang kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang pertama ini itu dalam status pernikahan. Bagaimana nanti dengan anaknya? Kalau ternyata hamil beneran, bagaimana dengan anaknya? Anaknya sangat tergantung. Kalau anaknya itu lahir setelah 6 bulan pernikahan, jadi dari hari H pernikahan, lahirnya setelah 6 bulan, maka anak itu anak syar'i. Anak itu anak syar'i. Kalau lahir kurang dari 6 bulan hijriyah, maka anak itu anak zina. Kenapa? Karena bayi itu minimal dalam kandungan ibundanya itu 6 bulan. Bayi lahir hidup loh ya. Kita nggak bahas prematur. Bayi lahir hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi usia hamil sama menyusui itu 30 bulan. Digandeng dengan usia menyusui yang syar'i. Usia menyusui yang syar'i itu firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, selama 2 tahun, dan 2 tahun itu 24 bulan. Sehingga total 30 dikurangi 24 sama dengan 6 bulan usia kehamilan. Usia kehamilan bulan hijriyah. Adapun sekarang kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini kalau sudah jelas-jelas hamil. Wis ketok gedine, wetenge itu sudah kelihatan besar, sudah gerak-gerak gitu ya. Sudah jelas-jelas hamil. Bukan sekedar indikasi dalam yang bahasa fikihnya, bukan sekedar qarinah. Ini bukan sekedar indikasi. Bagaimana? Yani kalau dinikahkan saja, ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama, meskipun yani kalau kita bahas khilafnya panjang, yani meskipun yang nampak bagi saya boleh. Dengan satu syarat. Dipastikan, yani dengan 2 syarat. Dipastikan pertama
yang berzina dengan dia menyebabkan dia hamil hanya dia tok, nggak rame-rame gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nikahi itu laki-laki yang menghamilinya, bukan laki-laki lain sekedar nutup aib. Yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya. Wallahu a'lam, pernikahan itu boleh. Ini dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Pernikahan jenis inilah yang dulu pernah disyaratkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Diawali dengan nikah, diawali dengan zina, dilanjutkan, ditutup dengan pernikahan. Adapun status anaknya pasti anak zina. Kenapa? Karena sudah dipastikan anak itu ada dalam perut sang ibu sebelum nikah. Sebelum nikah. Maka tatkala nanti lahir, anak itu anak zina. Punya ibu tapi nggak punya bapak. Adapun status suami dari ibunya atau bapak biologisnya itu adalah statusnya ayah tiri. Dan nanti semua adik-adik yang ngeles setelahnya statusnya adalah adik seibu, bukan adik kandung. Allahu a'lam. Tapi yang paling bagus dalam kasus ini dikembalikan kepada hakim setempat. Yang paling bagus dalam kasus semacam ini dikembalikan kepada hakim setempat, karena dalam masalah khilafiyah, apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah semacam ini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Yang ketetapan dari hakim itu bisa mengikis, bisa menghilangkan khilaf yang ada di kalangan para ulama dalam penerapan hukum. Wallahu a'lam.